Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Mimin akan membahas dan mereview anime yang baru tayang pada musim kali ini atau pada musim Fall 2020. Apalagi kalau bukan Jujutsu Kaisen yang memang hype. Dan secara berbicara, kalau kita bicara ya openingnya yang berjudul Eevee Kaikai Kitan, dalam penayangan seharinya saja sudah mencapai 1 juta views. Wah, gila banget. Kalau nggak salah Mimin cek lagi ya di YouTube bahwa viewsnya ini sudah mencapai 3,5 juta dalam penayangan beberapa harinya saja. Tentunya openingnya ini sangat enak dan ya kalau diulang-ulang memang cukup terngiang-ngiang ya untuk kita semua. Dan kita kalau berbicara secara genrenya ini ada action, demon, horror, school, shonen, supernatural. Bagi kalian yang menginginkan ada supernatural dan memang berlatar di sekolah, tentunya ini bakalan cocok banget. Dulu ya ada anime yang sejenis sama kayak ini, memang dulu banget kalau nggak salah Nube sama Bleach ya. Itu monsternya sih Mimin aduh kayak sama banget dan ya agak gimana gitu, tapi untungnya ini berbicara tentang Raw Spirit sama kalau nggak salah tuh apa ya, Kekaishi kalau nggak salah, Kekaishi. Kalau kalian yang udah lama banget nonton yang supernatural, Ghost yang membasmi roh-roh kayak gitulah hampir sama. Nah ini Nube ya, jadi ada beberapa anime yang memang sejenis ya dengan anime Jujutsu Kaisen. Ada Jigoku Sensei Nube, ada Bleach juga, walaupun ini memang agak jauh ya konsepnya, cuman untuk awal-awal mungkin sama, jadi membasmi Raw Spirit pada awalnya, cuman agak kesini dan agak menyimpang juga. Dan Nube, Bleach, terus ada Kekaishi, ini sama banget sih. Kalau kalian menginginkan anime yang memang sejenis, nah kalian bisa nonton yang Mimin tadi sebutkan ya. Oke, dan ini diproduksi oleh Studio Shueisha yang memang sudah memproduksi banyak anime seperti Naruto, Bleach, ataupun ya yang memang terkenal. Jadi Mimin sekali lagi minta maaf atau sorry banget ya nggak bisa nampilin langsung gambar animenya. Ya kita sambil ngobrol aja, dan kalau ada kekurangan tentang pembahasannya silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jadi yang menggarapnya Shueisha, takutnya nanti kena strike ya, jadi dimaklumi, mohon dimaklumi aja. Dan studionya ini adalah studio MAPPA yang nantinya akan menggarap Attack on Titan season 4. Wah gila sih. Nih ya, sama studionya nih. Studio MAPPA juga gitu. Attack on Titan season 4 kan. Jadi akan ditangani oleh studio MAPPA ya. Attack on Titan season 4 pun bakalan sama banget. Nah, ini final season, sorry. Tuh, MAPPA. Untuk art sih mungkin cukup bagus, tapi nggak sebagus Wit Studio sih. Emang Wit Studio nggak ada obat, dan ya mudah-mudahan penayangan Attack on Titan final season atau season terakhirnya ini akan menjadi yang lebih puas gitu ya. Kalau kita lihat secara trailernya sih emang cukup meyakinkan, tapi kalau untuk penayangannya kan kita nggak tahu juga, jadi ya skip lah. Untuk Jujutsu Kaisen ini memang bagus banget sih, dan ya rekomen lah kalau kalian yang memang menginginkan, karena udah bertahun-tahun jarang banget gitu ya ada timbul anime yang seperti ini, berlatar sekolah, membasmi Raw Spirit, dan ya udah jarang sih kalau Mimin lihat ya. Mungkin beberapa tahun ke belakang, 5 tahun bahkan 10 tahun ke belakang nggak ada anime yang mirip kayak gini ya. Lanjut, kita berbicara grafis sudah, berbicara musik pun sudah, kita berbicara storyline. Mimin akan menggambarkan sedikit storyline-nya seperti apa. Mungkin ini akan berisi kayak impresi pertama ya, atau episode pertama ya, dan gak keseluruhan dalam review ya, cuman ya lebih ke pandangan pertama aja dalam nonton anime Jujutsu Kaisen ini. Lanjut, yang pertama secara berbicara plot storyline, jadi ada anak yang bernama Itadori Yuji. Nah, Itadori Yuji ini adalah seorang anak yang berbakat dalam ekskul berlari, bahkan kecepatannya saja bisa 50 km per jam ya. Emang gak masuk akal banget ya, maklumlah namanya juga di dunia anime, jadi ada beberapa hal yang tidak masuk akal, dan memang dia ini lebih memilih masuk ke klub ekskul yang namanya ini klub ekskul hantu ya, atau yang kayak hantu-hantu gitu. Pokoknya dia ini suka banget dan memang gak merasakan ketakutan ketika dia ini ya ke tempat-tempat angker atau kemana, pokoknya
gak merasakan apapun lah, beda sama dua orang temannya ini. Dia ini lagi dicegat ini sama ketua OSISnya karena gak ada izin ya si ekskulnya ini, makanya dikasih formulir supaya dia ini kayak udahlah berhenti aja, nggak ada kegiatan lagi gitu kan. Nah, dicegat dan langsung datang gurunya supaya meminta si Itadori Yuji ini meminta untuk kembali ke ekskul larinya. Jadi keluarlah di ekskul hantu-hantuan, ngapain nggak ada kegiatan, mending ke ekskul lari dan menjalani ujian nasional. Kompetisi nasional ya berlari, karena kan kita tahu bahwa si Itadori Yuji ini memang berbakat. Sorry kalau Mimin ngomongnya agak terbata-bata ya, karena no script juga, jadi ya sorry aja. Nah ini lanjut, dia ini ditantang sama gurunya. Kalau misalkan menang, kau bebas melakukan yang kau mau, tapi kalau misalkan kalah, si Itadori Yuji ini harus masuk ke klub ekskul berlari. Pokoknya sesuai sama gurunya. Menang bro, ini lemparannya 14 km per jam gurunya. Tetapi kalau si Itadori Yuji ini sampai 20, pokoknya jauh banget, 20 km per jam kalau nggak salah ya. Jadi dengan begitu Itadori Yuji ini menang lah, jadi nggak bisa masuk ekskul berlari ya, dan lebih memilih ekskul goib. Jadi Mimin jelaskan ya, yang rambut hitam itu namanya Fushiguro. Si Fushiguro itu adalah anak yang memang untuk membasmi roh-roh spirit, dan memang dia ini sedang mencari alat ya, lebih tepatnya alat pusaka atau alat kutukan, supaya dia ini membalikannya. Nah diambil sama si Itadori Yuji ini, dia ini merasakan bahwa alatnya ini ada di si Itadori Yuji. Nah Mimin akan jelaskan ya bahwa pria ini adalah kakeknya si Itadori Yuji. Ada sebuah pesan dari kakeknya, yaitu kau itu kuat dan gunakan kemampuanmu untuk menyelamatkan orang lain ya, minimalnya kalau nggak bisa, selamatkanlah orang di sekitarmu. Itulah pesan terakhirnya, dan kakeknya meninggal ya. Baru juga suasana duka, si Fushiguro nyusul, ini kemana nih alat kutukan yang kamu bawa, kata si Fushiguro itu kan. Lanjut, nah ternyata yang dibawa sama si Itadori Yuji itu cuman bungkusnya doang, sementara alat kutukannya itu dibawa sama temen-temennya. Alhasil harus ditolong ya, dan kemampuan si Fushiguro ini adalah kayak anjing ya, atau lebih tepatnya kayak serigala 2 untuk mengalahkan roh-roh jahat. Memang cukup unik dan memang Mimin cukup suka gitu dengan kemampuannya ya. Jadi ada beberapa hal atau kemampuan unik dari karakter-karakternya untuk membasmi roh spirit, dan memang ini salah satu karakter yang Mimin suka juga nih kemampuannya. Alhasil karena dia ini nggak bisa menyelamatkan siswa-siswa ya di sekolah sendirian, nah si Itadori Yuji ini awalnya ragu ya untuk menyelamatkan teman-temannya, tapi balik lagi dari pesan kakeknya untuk menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Alhasil dia ini memberanikan diri dan berhasil mengalahkan roh-roh yang jahat itu. Tapi lebih tepatnya kayak ngulur waktu ya, supaya si Fushiguro ini bisa mengalahkan roh-roh jahat. Nah, kenapa sekarang si Fushiguro ini bisa sekarat ya dan mau dimakan oleh roh jahat ini? Karena si Itadori Yuji ini terlalu lama dan bertele-tele dalam menyerahkan alat yang ini nih. Nah, jadi alat ini memang mengundang semacam roh-roh jahat ya, terutama ada di sekolah, ada di rumah sakit, pokoknya emang yang penuh manusia, kerumunan, tapi kan ada kebencian juga, pokoknya lah di tempat-tempat keramaian ya, lebih tepatnya. Jadi si roh-roh jahat ini berkumpul gitu. Alhasil dia ini mau dimakan, ternyata akhirnya si Itadori Yuji ini memutuskan untuk menolongnya. Tapi dia ini memakan si ini nih, yang tadi alat kutukan ini. Nah, alat kutukan ini dimakan, tapi kekuatannya memang jadi OP banget sih. Memang jadi gila. Walaupun dia ini harus menjadi iblis itu sendiri, bahkan temannya si Fushiguro ini mau membasminya. Nah, si Fushiguro ini memutuskan untuk membasminya karena dianggap juga sebagai kutukan. Itu sih sayang banget ya, karena dia ini tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan jadi gini gitu, jadi pokoknya kayak nggak bisa dikendalikan. Meskipun Mimin cukup kaget ya pada awal atau di terakhir di episodenya, dia ini bisa mengendalikan, karena kalau manusia biasa atau yang nggak kuat tubuhnya ini bisa kehilangan tubuhnya lalu meninggal dalam sekejap, dan ya pokoknya udah hilang aja dan digantikan sama
iblis ini, atau lebih tepatnya kalau di anime ini nyebutnya kutukan gitu ya. Jadi agak aneh gitu, kalau Mimin nyebutnya iblis aja mungkin ya. Mungkin cukup sekian bahasan video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang. Oh iya, satu lagi, kalau kalian ada list yang ingin direview oleh Mimin, silahkan kalian tulis juga di kolom komentar, karena ini sudah memasuki musim anime yang baru ya. Dan untuk list di bulan ini, tunggu aja segera, mudah-mudahan Mimin bisa rilis per minggu ini. Jadi kayak ada referensi lah untuk kita menontonnya. Sekian, karena anime bukan kartun. Goodbye guys.